tujuan kita mempererat persaudaraan akan segera terwujud. Bukan begitu, Dimas Sastrowijoyo? Ya, ini merupakan anugerah terindah karena putriku bisa bersanding dengan putra Kang Mas, Raden Anom Pamungkas. Tapi maaf, apakah Kang Mas sudah membicarakannya dengan Raden Anom Pamungkas bahwasannya kita... Jangan khawatir, Dimas Sastro. Jangan khawatir. Aku yakin seyakin-yakinnya bahwa putraku tidak akan menyia-nyiakan calon istrinya yang cantik seperti Ambarwati. Oh ya, silakan diminum. Ayo, silakan diminum. Oh ya, Mbak, nanti tolong panggilkan Anom Pamungkas kemari. Iya, Tuan. Siapa? Cek, I hear your mother away. Cek, I got something to say. Cek, I hear your mother away. Anom, apa-apaan kau ini, Anom? Hah? Nggak apa-apa, Pap. Apa kamu tidak lihat? Dimas Sastrowijoyo sengaja datang kemari untuk memenuhi undanganku. Kita mau membicarakan tentang pernikahanmu dengan Ambarwati. Alah, udahlah, Pap. Aku sudah bilang berkali-kali kalau aku belum mau menikah, Pap. Apalagi sama orang yang sama sekali aku tidak pernah suka. Papa kayak nggak ngeliat aja sih. Papa nggak lihat tuh, lihat. Hah? Tingginya aja nggak nyampe 160. Bogel. Dia bukan tipe aku, Pap. Oke, Anom, jaga mulutmu. Sepertinya kita harus pulang, Pak. Sepertinya kita salah alamat. Iya. Ayo pulang. Dimas, sebentar, Dimas. Hei, ngaca lu. Hei, puas kamu sekarang, hah? Sekarang cepat kamu minta maaf. Ayo. Dimas, Dimas. Tunggu, Dimas. Dimas, tunggu, Dimas Sastro. Akan kujelaskan semua kesalahpahaman ini. Sudahlah, Kang Oswira. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Semuanya sudah jelas. Bilang pada Anom Pamungkas, tolong jaga perasaan seorang wanita. Kalau memang dia laki-laki sejati. Wow, kalau lo emang bener-bener laki-laki sejati, buktiin sama gue dan Sito. Lu nantang gue? Aduh, gimana ini? Hentikan, Anom. Hentikan. Kita belum selesai, Anom Pamungkas. Ingat. Kenapa malah berkelahi? Dia yang mulai. Kau sudah menghancurkan martabat keluarga, Anom. Sekarang angkat kaki dari rumah ini. Pergi. Pak, jangan. Dia anak kita satu-satunya. Mendingan aku nggak punya anak, Bu. Pak. Bukan sekali dua kali dia bikin ulah. Hei, tunggu apa lagi? Pergi dari rumah ini. Pak. Pergi. Oke, Pap. Gue bakalan pergi dari rumah ini. Dan perlu kalian tahu, di luar sana, gue masih bakalan bisa hidup tanpa kalian. Dengar? Nak, jangan pergi, Nak. Sudahlah, Bu. Anak seperti dia tidak pantas ditangisi. Pak. Udah. Sabar ya. Sudah, lupakan saja pemuda sombong itu. Masih banyak pemuda baik yang cocok buat kamu. Buat apa dipikirin? Iya. Lagian sih, Papi pakai acara dan segala sih sama anak itu. Mama. Sabar sayang. Aku gak tahan, Ma.
Sudah sayang, kamu yang tabah ya. Dia jahat banget. Aku nggak tahan, Ma. Iya ya, sabar ya. Mama tahu. Siapapun yang tinggal di gubuk kreat ini, dia harus keluar. Pergi dari sini. Wow! Yeay! Hei! Siapapun yang ada di dalam gubuk ini, keluar! Hei! Siapa lo? Ditanyain malah diam aja. Siapa lo, ha? Dan lo ngapain di tempat ini? Seharusnya aku yang bertanya padamu, anak muda. Siapa kamu? Dan mengapa kamu rusak pintu gubukku? Oh, jadi lo marah, ha? Lo nggak terima? Oke, dengan senang hati gue akan kirim lo ke neraka. Coba saja kalau kau berani. Hop, ya. Hei, jangan lo pikir gue takut sama permainan. Jadi lo bener-bener nantang gue, hah? Lo mesti rasain nanti gue. Anak muda, jangan banyak bicara. Ayo, hantamkan saja senjata murahan itu padaku. Ayo. Iya. Hei, ayo lawan gue, nggak usah main kucing-kucingan kayak gini loh. Anak muda, kalau kau berani, ayo, kejar aku. Iya. Hei, jangan lari lo. Hei, jangan lari lo. Ternyata kesombonganmu itu jauh lebih besar dari kemampuan yang kau miliki sendiri, anak muda. Sepertinya ada yang aneh dengan tubuh saya, Pak. Saya rasa nggak enak. Bangunlah, anak muda. Bangun. Sekarang kamu perhatikan. Anak muda, sekarang berkacalah. Nanti kamu akan menemukan jawaban dari pertanyaanmu. Ayo. Kenapa ini, Pak? Kesombongan itu bukan hanya kepada orang tuamu saja, tetapi banyak orang yang sakit hati dan terhina oleh sikapmu. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Ampuni saya, Pak. Ampuni saya. Kembalikan lagi wujud saya seperti semula, Pak. Tolong, kembalikan, Pak. Pak.
Baiklah, aku bisa mengembalikan ke wujudmu semula. Tapi tentunya dengan beberapa syarat yang harus kamu lakukan. Syarat apa itu, Pak? Katakan. Baiklah anak muda, sekarang dengarkan baik-baik. Kamu harus benar-benar tobat pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kedua, kamu harus mengabdikan kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan. Itu pun paling sedikit 5 tahun. Dan syarat yang ketiga, kamu bisa kembali ke wujud asalmu hanya jika ada seorang wanita yang benar-benar mencintaimu dengan setulus hati. Baiklah, aku berjanji. Bahkan aku bersumpah akan melaksanakan semua syarat yang Bapak ajukan. Tapi jangan khawatir anak muda. Nah. Anak muda, aku akan menambah kekuatan jika sewaktu-waktu kamu berhadapan dengan musuh. Tapi ingat, jati dirimu jangan sampai diketahui. Anak muda, kalau melihat keadaanmu sekarang, aku akan mengganti nama buat kamu yang pas. Jaka Kendil. Sulastri diculik Ki Kawung. Iya, aku mohon, jangan biarkan dukun santet itu mengambil anakku. Tolonglah. Ke arah mana larinya dukun itu, Mbok? Aku tidak tahu, dia cepat menghilang. Ayo, kita menyebar. Kita kejar dukun itu. Ayo, semuanya. Hei, lo mau bawa kemana bocah itu, ha? Kau ini hantu atau jin, ha? Terserah apa kata lo. Yang jelas, sekarang serahkan bocah itu pada gue. Atau lo gue buat nyesal seumur hidup lo. Oh. Hah, jadi kau mau mengancamku? Baik. Yep.
manusia juga seperti kamu. Kamu Aku temukan tergeletak pingsan di sini. Aku tergeletak di sini. Nggak mungkin. Aku yakin dukun itu pasti bersembunyi di satu tempat. Kasihan Sulastri. Dia pasti akan dijadikan tumbal untuk meningkatkan ilmu si dukun keparat itu. Kasihan Sulastri ya. Bagaimana? Kalian sudah menemukan Sulastri? Belum, Mbok. Sulastri anakku. Mawaru? Nak, ayo cepetan. Sulastri anakku. Sulastri, anakku kok tidak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mbok. Kok jadi pada diam begini, Mbok? Siapa dia, Lastri? Dialah yang menyelamatkan Lastri, Mbok, saat Lastri pingsan di sebelah sana. Siapa namamu, Mbok? Jaka. Jaka Kendil. Jaga kendil. Jaka Kendil. Kau ini aneh sekali. Sudah tubuhmu bongkok seperti kendil, namamu juga Jaka Kendil. Ya, mungkin ini sudah menjadi takdir buat saya, Bo. Kalau begitu, saya permisi dulu ya. Kau mau pergi kemana, Nak? Ya, nggak tahu lah, Mbok. Aku juga nggak ngerti. Aku mau kemana? Memang orang tuamu ada di mana? Kalau kau mau, kau boleh tinggal di sini. Benar, Kakak? Kamu tinggal aja di sini. Bagaimana, Kakak? Mau kan? Rame banget ya, Bi. Iya, Nak. Namanya juga biasa. Ini 50.000. Berapa yang benar? 50.000. Non, sebenarnya ini kan tugas saya. Apa-apa, Bi. Sekali-kali boleh kan aku ikut belanja? Nah, Mas, makasih. Bi, lihat sayuran yuk. Yuk. Mas, mau ini dong? Boleh. Berapa ini, Mas? 7.000. Silakan dipilih. Ya, ini nih yang baru nih. Oh, Neng. Ya, udah beli sekilo ya. Gampang. Sudah tuh. Nah, ini Mbak. Makasih ya, Mas. Ya, sama-sama, Neng. Yuk, kita cari yang lain, Bi. Cantik banget garis itu ya. Beli bawangnya sama cabai 2.000. Oh iya, sebentar. Udah, Kakang. Tuh, matamu udah mau keluar. Siapa ya gadis itu ya? Cari tahu aja sendiri. Ini dong, makasih ya. Sama-sama. Bi, kita pulang. Yuk. Ayo, siapa lagi? Siapa lagi?
selamat, Nak. Kamu tidak apa-apa? Nggak apa-apa, Ayah. Ayah benar-benar shock mendengar berita ini. Untung ada seseorang. Entahlah ya. Yang penting, pemuda bertopeng tengkorak itu dengan sukarela menolongku. Pemuda bertopeng? Benar, Ayah. Terus di mana pemuda itu? Ayah mau mengucapkan terima kasih sama dia. Setelah dia menewaskan makhluk yang mengerikan itu, tiba-tiba saja pemuda bertopeng itu menghilang begitu saja. Dan sekarang saya tidak tahu dia ada di mana. Sungguh misterius. Begini saja. Untuk menyatakan syukur atas kembalinya putriku ini dengan selamat, aku mengundang kalian semua untuk datang nanti malam di jamuan makan. Bagaimana? Aku senang bisa menghibur kalian. Kalian bisa mencicipi semua hidangan yang akan kami hidangkan. Kalau perlu, undang semua tetangga kalian dan ajak semua saudara kalian. Ya? Terima kasih, sampai bertemu nanti malam. Iya, Pak. Iya. Ya, Marty bangga sekali mempunyai seorang ayah yang terkenal dengan kedermawanannya. Ayah juga bangga punya anak seperti Melati yang mudah-mudahan bisa mewarisi sifat ayah. Ya, Marty janji Melati tidak akan pernah mengecewakan ayah. Syukur. Sekarang silakan nikmati hidangannya. Terima kasih, Pak. Teman-teman, ayo kita makan. Mari silakan dimakan semuanya ya. Silakan. Juga ya. Wah, itu kelihatannya enak tuh. Kamu lihat deh mereka, semuanya kampungan. Yang banyak ambilnya. Ya, Pak. Kakang, nggak baik tahu ngeliatin putri-putri Tuan Ananta kayak begitu. Iya, silakan. Ambil nasi dulu, jangan lupa. Memangnya kenapa? Ya nggak sopan aja. Lebih baik kakang ngeliatin aku aja, ya? Aku ngerti. Sebenarnya bukan aku yang nggak sopan, tapi kamu cemburu kan? Karena aku ngeliatin ketiga cewek cantik itu terus. Ya, Mbok. Ya, ayo. Bosan banget sih acara. Masa nggak ada cowok cakepnya coba? Kamu benar Kenanga. Aku juga nggak mengerti mengapa ayah mengundang kaum duafa seperti ini. Menjijikkan. Kalau aku tahu bakalan seperti ini, lebih baik aku pergi saja bersama teman-temanku. Lihat aja tuh pakaian mereka. Udah kampungan, kuno, bau lagi. Udah tahu modis sama sekali. Iya. Masa yang begitu diundang ke rumah kita? Level nggak sih? Kanda Mawar, Kanda Kenanga, kalian tidak boleh berkata seperti itu. Mereka terlihat seperti itu bukan kesalahan mereka. Mungkin apa yang mereka kenakan sekarang adalah pakaian terbaik mereka. Dan kita tidak boleh mencelanya. Kurang aja, Maafkan saya, Non. tidak sopan berada di sekitar sini. Pergi sana manusia aneh. Hei, tunggu. Siapa namamu? Nama saya Jaka Kendil. Kau ini aneh sekali. Tubuhmu seperti anak kecil. Tapi kok suaranya seperti orang dewasa? Kamu berasal dari mana? Saya tinggal sama keluarga Mbok Waru. Oh, Maaf, Non.
Baru pertama kali ini saya melihat nona-nona cantik seperti kalian semua. Maaf Non, saya jadi ingin berkenalan. Kurang ajar. Memangnya kamu siapa? Berani berkenalan dengan kami? Saudara Kanda Mawar, Jakar Kendil kan hanya ingin berkenalan dengan kita. Tidak ada salahnya kan? Perkenalkan, namaku Melati. Dan ini kakak-kakakku, Mawar dan Kenanga. Maafkan sikap saudara-saudaraku, Jaka. Sebenarnya mereka baik sekali. Allah, kamu itu udah gak usah ngomong lagi deh, Melati. Mendingan sekarang kamu cepat deh pergi dari rumah ini. Atau perlu aku panggilin satpam untuk mengusir kamu dari rumahku ini? Tidak usah Non, saya juga akan pergi kok. Terima kasih atas keramah tamahan dari Non Melati. Permisi dulu. Iya, sama-sama. Siapa kamu? Aku adalah Pegawan Tunggul Manik. Aku ini seorang wali. Wali? Aku nggak ngerti maksudmu, Pak Tua. Apa sebenarnya maksudmu? Aku adalah wali dari seorang pemuda yang berwujud aneh. Pemuda yang nantinya akan mempersunting salah seorang dari putrimu. Untuk itu, jangan kau lihat penampilan anak muda itu. Aku hanya memberi saran padamu. Berbesar hatilah untuk menerima lamaran anak muda itu. Karena kelak, salah seorang dari putrimu akan menerima lamaran tersebut. Dan dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tunggu, Pegawan Tunggul Manik! Apa arti mimpiku tadi ya? Sulastri, kamu bikin kaget saja deh. Habis, dari tadi Kakang sibuk terus sih. Sampai-sampai aku datang ke sini dicuekin. Kang Jaka kok nggak biasanya seperti ini? Kalau dilihat dari gelagatnya sih, jangan-jangan Kang Jaka jatuh cinta ya? Jadi benar Kang Jaka sedang jatuh cinta. Ya, syukurlah. Kalau begitu, berarti cinta Lastri tidak bertepuk sebelah tangan. Lastri, kamu tuh kenapa sih? Loh, Kang Jaka kok malah pergi sih? Bukannya balas memeluk, malah ditinggal pergi. Dasar kampungan. Ada apa, Jaka Kendil? Aku mau menikah, Bo. Masa sih? Segitu dalamnya cinta Kang Jaka padaku.
Apa? Menikah? Aku bilang sekali lagi, aku mau menikah, Mbok. Jaga anakku, kau ingin menikah? Iya, Mbok. Maafkan Mbok Jaka. Mbok baru ingat kalau di dalam lubuk hatimu yang paling dalam, Mbok. Mbok bangun, Mbok. Mbok. Jaka Kendil. Mbok. Mbok kenapa pingsan pas tadi aku ngomong kayak gitu? Entahlah Jaka. Mbok benar-benar terkejut waktu kamu menyatakan permintaanmu melamar salah satu putri Pak Ananta. Maafkan saya, Mbok. Kalau Mbok nggak setuju, saya... Dengar Jaka, sewaktu Mbok tidak sadarkan diri tadi, sepertinya Mbok bermimpi bertemu dengan seorang Pak Tua. Tapi dia tidak mau menyebutkan namanya. Lalu? Dia yang akan menjadi walimu. Dia yang akan mengurusi semua urusanmu. Jadi Simbo harus menetapkan hati agar melamarkan salah seorang putrinya Pak Ananta untukmu. Lalu dia bilang apa lagi, Mbok? Tapi Mbok belum berani menghadap Pak Ananta sekarang. Berdasarkan yang Mbok mimpi, saya yakin sekali kalau pilihan saya itu adalah jodoh saya, Mbok. Percayalah, Mbok. Baiklah Jaka, kalau begitu nanti siang Simbo akan mendampingimu menghadap pada Pak Ananta. Terima kasih ya, Mbok. Berdoalah. Iya, Mbok. Apa yang terjadi? Kenapa aku berada di kamarku? Bukankah tadi aku pingsan sewaktu aku mendengar? Enggak mungkin. Kang Jaka! Kang! Kang! Kang Jaka! Mbak! Mbak Waru! Mbak! Kang! Mbok sudah siapkan makan siangmu di lemari dapur. Sementara Mbok pergi dulu mendampingi kakangmu untuk